Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mari kita bersama-sama menjabarkan ayatnya Gusti Allah, meluaskan ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita bersama-sama belajar. Bagi yang belum nyimak Al-Baqarah yang ayat 1 dan ayat 2 mohon disimak, karena ini ada arti rincian per satu huruf. Yuk kita bersama-sama meluaskan ayatnya Gusti Allah. Dan selalu ingat, di saat kita membaca, posisi kita sebagai subjek sementara. Setelah selesai membaca, kita kembali kepada objek. Baik objek diri kita juga menerapkan sistem subjek predikat objek di saat membaca arti, juga menerapkan di dalam diri kita subjek predikat objek, agar nanti yang mana, agar luas maknanya ya. Karena ini setiap Al-Quran, baik Al-Quranul Qadim maupun Al-Quranul Karim, maknanya sama-sama 7 lapis. Langit tersirat itu Qadim, 7 lapis bumi tersurat itu namanya Al-Quranul Karim ya, yang tertulis ya, yang tersurat. Yuk kita bersama-sama kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah, bukan khalifah, bukan ya, khalifah, ha. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bukan a'lamu ya, a'lamu. Kalau dibaca a'lamu hurufnya berubah. Ini kalau ini dibaca a'lamu, nih hurufnya. Kalau dibaca a'lamu berarti hamzah ya. Jadi dibacanya basah ya, a'lamu. Ini ma la ta'lamun. Kalau dibaca ma la ta'lamun berubah lagi. Ta'lamuna, karena ini akhir jadi 0, mati ya. Kalau dibaca ma la ta'lamun, nah ini hurufnya berubah, hamzah. A'lamu, ta'lamun ini berubah. Ini hurufnya ain, ini ain. A'lamu ma la ta'lamun. Nah ini seringnya hamzah sama ain sama alif ini hampir disamakan. Berbeda-beda huruf ya. Ayo kita pahami. Kalimatnya begini ya, yuk bareng-bareng. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Nah, ingatlah kepada apa? Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Berarti kita kena. Ya, manusia kena ini. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Ya, berarti ini yang mengena malaikat dulu. Sorry malaikat dulu ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Benar, ini manusia dulu. Firmannya kepada malaikat. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, nah ini berarti malaikat ini kalimatnya ya. Malaikat sudah ada keterangannya di video, judulnya apa kami lupa ya, judulnya begini, pokoknya di keterangannya ada
malaikat, syaitan, iblis, jin, manusia. Itu ada semuanya makhluk ya, teman ya. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Ayo, ini malaikat mengatakan, kenapa engkau akan membuat khalifah di muka bumi ini kalau hanya untuk membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ayo kita analogikan belakang. Kalimat orang jangan langsung manusia ya. Kita bahas bersama-sama. Nanti ada yang berarti sebelum Nabi Adam, pikirannya kan begitu. Berarti sebelum Nabi Adam itu ada makhluk lain. Ya ini nanti ayat 31-nya tentang Nabi Adam. Nanti Adam yang ain pakai ain apa Adam yang nggak pakai ain ya. Kalau Adam pakai alif berarti sudah orang tapi menghilangkan rasa keorangannya ya, sudah manusia. Makanya beliau disebut manusia pertama tapi bukan orang pertama. Tapi kita bahas, kita luaskan ya. Jangan terpaku oleh ucapan kami ya, kita luaskan sama-sama. Kalimat orang di sini jangan langsung wujud manusia ya. Kalimatnya malaikat menerangkan bahasa gampangnya, ngapain kalau buat manusia kalau hanya untuk membuat kerusakan dan bertumpah darah. Ayo kita analogikan. Kalau bagi para subscriber yang mengatakan berarti ada manusia purba ya, bisa jadi. Nah, bisa jadi, tapi kami nggak mendukung enggak ayo kita luaskan. Kalau kami analoginya, ini analogi kami, penjabaran kami, ayo kita luaskan bersama. Dulu bumi itu sudah diciptakan ya. Adanya tumbuhan dan hewan nah, ini. Makanya ada kalimat hayawani. Nah, monggo ya bagi yang sudah paham hayawani itu ya siapa. Jadi dulu bumi ini analogi kami ya, nanti diluaskan lagi, penjabaran kami nanti diluaskan lagi. Analogi kami, dulu bumi itu dihuni hewan-hewan ya, hewan-hewan, mau dinosaurus, mau macan, mau apa segala ya. Karena dinosaurus suka makan, suka nakal, harimau suka nakal, habis cuman makanin doang, habis bertumpah darah. Itu kan bertumpah darah ya, bertumpah darah, membuat kerusakan, tidak mau bangun. Sehingga sistemnya begini, dibuatlah jail, ini kalimatnya jail, makhluk yang bisa menjadi khalifah dirinya sendiri dulu ya. Jadi kalau kalimat khalifah jangan langsung raja, jangan langsung pemimpin masyarakat atau rakyat, jangan. Khalifah itu adalah makhluk yang tadinya belum disebut manusia, makhluk yang bisa memimpin dirinya, badan dirinya dulu. Setelah itu memimpin ke keluarga. Ya kita jabarkan. Karena bumi dulu kalau dipimpin, dihuni oleh hewan, itu hanya bertumpah darah, gelut, rono seni, nyari mangsa terus, hutannya tinggi-tinggi, nggak ada yang nebang, karena cuma ngurusin makanan aja, itu loh. Yang penting makan, kenyang, tidur, makan, kenyang, tidur, makan, kenyang, apa saja yang dimakan, gitu loh. Ya makanya Gusti Allah kalimatnya di sini, kalimatnya kata malaikatnya kan ngomongnya ya ngapain bikin manusia, ngapain bikin orang katanya, kalau buat merusak bumi mendingan saya, kata malaikat, saya kan suka bertasbih, memuji engkau dan mensucikan engkau. Nah, Tuhan berfirman, Gusti Allah ngomong, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Contohnya, tadi udah paham belum? Umpamanya kalau bumi ini hanya dihuni hewan,
hanya cuman makan, tidur, makannya nggak aturan, maksudnya temennya sendiri dimakan, siapa saja yang mau makan, itu nggak aturan, sehingga bumi ini nggak terurus, gitu loh. Bumi ini nggak terurus, yang disebut rimba. Pohonnya tinggi-tinggi, nggak diurus. Jadi sumame sekarang ada orang nebang pohon, ya nggak apa-apa, yang penting nanam lagi, begitu loh. Ya, yang penting nanam lagi. Nah, contohnya begini, setelah diciptakannya manusia, ini nanti nyambungnya ke ayat 30 ya. Kalau manusia itu kan dikasih akal pikiran, memimpin dirinya, mengurusi dirinya, ngurusin keluarga, bisa nebang pohon, bisa nanam pohon. Kalau hewan dulu, hayawan seperti kayak dinosaurus, hewan-hewan yang lainnya, itu kan cuman kerjaannya makan saja, makan tidur terus, pokoknya berantem terus. Ada yang dimakan, nggak ngurusin pohon, sehingga pohonnya rindang, kayak seakan-akan bumi itu penuh dengan pohon, gitu loh, nggak terlihat, gelap. Nah, dibuatlah yang disebut manusia, orang, tapi sudah sistemnya manusia, akal pikirannya ada, berguna, kalimatnya untuk mewakili bumi, mengurus bumi, mengolah bumi, sehingga kita sekarang ada ya, ada lampu, ada mobil, ada kendaraan, ada kampung, ada kota, ada hutan, ada laut, ada perkotaan. Kalau dulu zamannya masih hewan, kan hutan semua. Ya, karena kalimatnya bertumpah darah. Ya, ngapain bikin orang? Jadi kalimat hayawan itu luas ya. Jadi kalau wujudnya manusia, wujudnya begini nih, tapi sifatnya masih, yaitu disebut orang. Makanya sistemnya manusia itu lahir itu disebut kecil itu orang, manusia, insan kamil, sistemnya itu aja, evolusi bergantian. Kalau hewan kan, kalau dalam bahasa umumnya nggak berpikir itu loh ya. Jadi setelah ini kalimatnya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, jadi nanti dijabarkannya ke ayat 31. Jadi kalau orang yang berbentuk manusia dan sudah menjadi manusia ini raga ini disebut raga zahir orang, menjadi manusia, menjadi insan kamil, ini bisa mengurusi dirinya, mengurusi lingkungan, mengurusi laut, walaupun memang ada tumpah darah, cuman bedanya, ya dulu kan ada perang, bedanya setelah perang adem, ya itu prosesnya. Kalau manusia yang berpikir sudah luas, sudah tenang, kenyamanan, damai, aman, sentosa. Ya, jadi sistem perang itu tetap masih ada, karena apapun itu sunatullah. Coba udah paham belum? Umpamanya ada yang menjabarkan, wah dulu ada manusia purba, umpamanya, ya silakan. Namanya ilmunya Gusti Allah sangat luas. Yang kami sendiri kan cuma sendirian, jabarinya juga kurang luas. Jadi mohon diluaskan. Jadi intinya Gusti Allah ini ceritanya hendak menciptakan khalifah di bumi. Malaikatnya jawab, ngapain bikin orang kalau cuman bertumpah darah. Lah nanti berarti seakan-akan kan berarti sebelum adanya kita ini kan sudah ada makhluk lain ya. Tinggal dijabarkan makhluk lainnya apa. Monggo diluaskan ya. Luaskan. Nanti sambungannya ayat 31 ya, judulnya berarti kalau orang yang sampai menjadi manusia ini adalah bisa membuat dunia, ada lampu, ada mobil, ada listrik, ada pabrik, yaitu kesibukannya. Kalau hewan dulu kan cuma makan tidur, nggak membuat produksi, makan aja, ya itu aja ya. Mungkin cukup kali ya. Ya mohon diluaskan ya, mohon barangkali kami salah, tulisannya ada yang salah, bagaimana mohon diluaskan ya. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi kita ingat selalu kalau membaca kita sebagai subjek, sementara setelah selesai membaca kita juga kena sebagai objek. Ya, terima kasih ya. Nanti sambungannya kan ke ayat 31 biar jelas. Ini kalau mau sambungin ininya nggak cukup.
nggak cukup ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.